Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 KKGI, dan terakhir Toba. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 2.730, terkoreksi 0,36%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya Indi ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Dan terlihat harga batu bara itu masih di harga ya di atas 400. Dan kalau dia technical Indi kondisi seperti ini ya potensi besar ke bawah. Mungkin nggak dia membuat swing low-nya aja di bawah 2.800. Kemungkinan sih kecil. Potensi naiknya itu ada cuman kecil. Potensi besar lanjut turun ke bawah. Nah kita lihat aja nanti itu. Senin Selasa tembus lagi nggak 2.800. Kalau tembus ada peluang. Cuman udah sinyal kurang bagus ya karena sudah di bawah support, gagal mempertahankan support. Di tanggal 27 Desember dia mencoba rebound tapi kemudian merah lagi ya. Nah seperti itu. Dan ada double top, dia gagal menembus trendline downtrend dan ya kalaupun rebound menurut saya terbatas. Mungkin kalau ada tarikan ISG di minggu pertama bisa jadi Januari efek. Ya 2880 itu maksimal, mungkin menguji EMA 20-nya nih aja di 2870 udah kepontok ke bawah lagi ya, gagal tembus. Bisa seperti itu skenarionya ya, karena ini lagi down trend. Ya dia terus membentuk lower high lower low. Jadi seperti itu. Mungkin gak double bottom nanti mantul dari 2600 ya, itu nanti kita lihat aja kondisi yang saat ini dulu. Karena sudah di bawah support 2800 ya sinyalnya sudah kurang bagus untuk Indi. Tapi kalau ditanya ada potensi naik, ada potensi tapi kecil. Yaitu kita lihat aja ada inflow nggak nariknya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, kondisi seperti ini nih jelek juga kan. Memang koreksinya lebih kecil volumenya dari minggu lalu. Cuman ya sudah terus membentuk ekor dari atas, berarti seller itu masih kuat. Dan kalau dilihat dari candle bulanan koreksi volume kecil. Kalaupun satu candle lagi koreksi ya ini arahnya 2500 dulu. Ya satu candle koreksi mungkin nanti di Februari Maret baru ada tarikan lagi. Tapi untuk uptrend sepertinya belum. Ini kan dia udah uptrend dari semenjak 2020. Ini uptrend terus ya koreksi dulu lah ya. Mungkin 2400 2500 itu untuk Indi. Jadi seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup menguat 1,31% harga 3.850. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia bokas semuanya Adro ada sedikit akumulasi. Mungkin ini yang mau dapat dividen ya di hari Jumat kan terakhir cum date-nya. Dan langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal rebound dengan volume besar, cuman tanggal 2 itu ex-date dividen. Jadi hari Senin ex-date dengan harga Rp249 per lembar sahamnya. Dari harga 3.800 berarti sekitar 6,5% sampai 7% ya untuk dividennya. Dan ARB yang pastinya untuk Adro ya kemungkinan dekat-dekat ARB dihitung 6% aja berarti sekitaran 3.600 pas di area neckline ya 3.500 nih ya mungkin karya ini ya. Jadi 1-2 kali koreksi mungkin ada pantulan tapi ya mantul-mantul terbatas seperti itu ya skenario. Tapi nggak tahu juga kalau market makernya tiba-tiba nggak turunin ditarik langsung, cuman ya itu mustahil menurut saya ya. Nggak mungkin mereka ngasih cuma-cuma 6% terus dikasih hijau lagi yang beli hari Jumat. Kan misalnya ada beli hari Jumat tuh di harga 3.850 terus ditarik naik lagi ke atas mungkin 2% 3% tambah dividen 6% tadi 8% dalam satu hari kan pasti padanya banyak bungkus. Biasanya ya diturunin dulu untuk nutup nominal dividennya itu. Jadi kalau dividen udah turun 250 poin berarti ke 3.600 itu arah Adro ya sekitar 3.600 3.500 tuh mungkin ada pantulan di area ini. Ini bisa jadi area demand-nya lagi. Dan seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1.695 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya ADMR ada akumulasi dari brokernya sendiri KI, BK dan CS ya ngekor.
Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ADMR kondisi seperti ini, walaupun ada akumulasi tapi areanya nanggung ya. Dia membentuk candle doji pas di area resisten dan gagal di atas 1700 tutupannya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading cepat, cut lossnya mepet, ya MA20 ini bisa jadi sandaran support minor 1680. Itu aja pakai ya kalau berminat. Tapi ini disclaimer on ya. Kalau support quote-nya 1600. Tapi dia akan terus membentuk higher low ya. Semoga aja ada teknik rebound ya. Untuk ADMR seminggu ke depan kalau dilihat candle weekly-nya rejection lagi doji. Sudah 4 minggu doji terus ekor dari bawah. Cuman sayangnya nggak mampu tembus resisten. Kalau dilihat dari candle bulanan doji. Dan ya bisa jadi ini nanti ya siapa tahu tembus atas. Kuncinya 1800 tuh tembus baru ada sinyal uptrend. Berarti dia mematahkan trend downtrendnya ini dan siap-siap kembali uptrend lagi. Dan jangan turun dari 1600 untuk ADMR ya. Semoga aja ya momentumnya bagus. Ada tarikan di awal Januari. Seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3.690 menguat 0,54%. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Seminggu ini juga net sell. Kalau dia buka semarinya PTBA sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA lagi di area support, mungkin nggak bisa mantul ya, bisa mantul cuman untuk naik lebih tinggi belum saatnya juga menurut saya. Kalaupun rebound terbatas paling mentok 3.800 itu sampai 3.850 ya, mungkin akan masih konsolidasi. Cuman hati-hati karena PTBA itu masih di dalam downtrend channelnya. Kecuali dia bisa tembus 3.800 dan bertahan, ada sinyal mencoba kembali uptrend. Cuman kalau masih di bawah di area ini, kalaupun yang berminat ya, ini kan kelihatan ada area supportnya itu 3.600 ya. Pertimbangkan stop loss dulu kalau jebol, karena akan ada indikasi nantinya bisa double top. Ini neckline-nya 3.600. Hati-hati jebol itu ya ke bawah. Targetnya 3.200 sampai 3.000 nih. Saya targetkan. Ini kan saya sudah buat dulu. Kalau jebol ya udah siap-siap ke bawah ya, karena dia masih di dalam downtrend channelnya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, untuk PTBA koreksi volume kecil minggu ini ya, yang penting jangan turun dari 3.600. Itu aja untuk PTBA, seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga Rp39.025, terkoreksi 0,69%. Kalau dia transaksi asing terus net buy, tapi mulai berkurang nih. Kalau di broker summary-nya ITMG ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG apakah ini konfirmasi pola cup and handle terbalik? Bisa jadi. Cuman nih ada 3 black crow ya. Untuk naik agak berat ya menurut saya, tapi kalau misalnya ada tarikan ya Senin Selasa harus tembus kembali ke atas 40.000. Kalau enggak ya arahnya tadi 37.000 dan sampai 35.000 itu arah ITMG. ITMG ini juga di dalam downtrend channelnya ya, kecuali Senin Selasa atau minggu depan minggu pertama bergerak di atas 40.000. Kalau kondisi seperti ini menurut saya lebih baik buy-nya itu buy on break. Kalau dia break ke 40.000 baru beli, kalau gagal turun tinggalin. Ya paling 2%, maksimal 2% stop loss-nya ya. Target profit itu minimal 3% sampai 5% tuh kalau buy on break. Tapi ini disclaimer on ya. Cuman sinyalnya udah kurang bagus nih. Ya 42.000 buy on break. Risk-nya ya cut loss-nya 2% aja. Kalau dia balik lagi merah tinggalin lagi. Udah kayak gitu aja, namanya trading. Kalau nggak sesuai plan ya cut dulu. 2% cut loss, besok cari lagi, atau setelah cut loss ada saham yang berpotensi ya, lihat running trade ya bisa aja beli ya. Dan itu bisa dipelajari, lihat running trade bagaimana indikasi sahamnya mau naik kah. Itu belajar di kelas scalping. Kalau tertarik nanti diajarkan ya, join aja di kelas scalping, kelasnya berbayar. Bisa klik link yang ada di deskripsi ataupun di kolom komentar, dan juga di link bio Instagram Borneo Trader. Jadi seperti itu untuk ITMG. Kalau dilihat dari candle weekly-nya ada pembentukan evening star. Ini sempurna, evening star-nya nutup penuh. Candle merah ini 2 candle minggu sebelumnya ya sangat berpeluang menurut saya turun untuk ITMG. Dan kalau di kondisi bulanannya koreksi volume kecil, tapi ya belum pasti koreksi volume kecil tiba-tiba mantul ya. Cuman ya kita lihat ya gimana reaksi pasar minggu pertama.
kemana arahnya ITMG. Apakah langsung rebound ke 40.000 atau ya terus turun. Seperti itu ya. Lebih baik wait and see aja dulu di harga sekarang. Mending sekalian beli di 37.000 atau 36.000 ini atau beli buy on break. Menurut saya seperti itu. Tapi ya tergantung masing-masing ya. Dimana kenyamanannya aja. Kalau menekat beli di harga sekarang juga ya silahkan. Nggak ada yang salah di market. Jadi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 26.075. Terkoreksi 0,76%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokor semarinya UNTR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR mulai ada perlawanan. Cuman ya memang ini area demand yang semestinya dijaga. Kalau nggak dijaga dia bisa ke 23.000. Bisa turun sekitar 10% lagi lebih. Jadi yang mestinya dijaga 26.000-nya. Dengan kondisi seperti ini, kalau dilihat dari candle weekly-nya, koreksi belum kecil, cuman candlenya udah kurang bagus ya. Menutup penuh candle 2 minggu sebelumnya. Kalau dilihat candle bulanannya juga terus turun. Ya ini sih area demand ya. Semoga aja bertahan. Kalau nggak, bawah nih. 24.000, 23.000 itu. Dan itu menurut saya lah ya, bisa jadi maksimal penurunannya. Tapi semestinya ya, ini udah mantul nih di area 25.000, 26.000 nih untuk UNTR. Ini kan neckline nih. Dulunya ascending triangle, dia tembus buat swing low dan ya ini masih di dalam uptrend channelnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau bertahan ya semestinya UNTR minggu pertama udah hijau. Kita lihat aja kalau kondisi seperti ini ya Bapak Ibu bisa stop loss misalnya turun dari low-nya di candle hammer ini bisa ya. Atur aja bagaimana ya. Saja kalau dia turun 3% stop loss saja. Kalau mau bagus ya langsung hijau Senin Selasa untuk UNTR. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DOIT yang ditutup di harga 304 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semarinya DOIT sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya untuk DOIT di area support psikologisnya 300 yang semestinya harus dipertahankan. Tapi mau lihat dulu candle bulanannya seperti apa. Bulanannya dia masih di dalam trend channelnya nih ya. Level psikologis nih ya, uptrend channel dan kebetulan angka psikologis juga 300 yang semestinya harus dijaga. Dan kelihatan di candle bulanan koreksi 2 bulan itu volumenya makin kecil. Ya konfirmasinya semestinya harus ada rebound. Ya nggak boleh lagi turun. Untuk DOIT kalau dilihat dari candle weekly-nya biasa aja nih koreksi volume kecil. Senin Selasa harus hijau dan mungkin nggak dia naik lebih tinggi. Kondisi seperti ini dia sudah membentuk lower high lower low. Ya kalau mau uptrend tembus dulu 360. Kalau nggak kemungkinan ya konsolidasi ya. Kalau memang seperti ini pergerakannya. Naik, minggu pertama Januari turun, konsol. Untuk uptrend sepertinya belum saatnya. Kecuali memang ISG bisa all time high ya, tembus 7.200, mungkin sektor akan diputar kenaikannya ya, akan dirotasi. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat aja 300 tuh support kuat semestinya dijaga ya. Kalaupun mau spec buy, ya pertimbangkan stop loss 2%, 3% udah tinggalin aja. Kalau gagal bertahan, seperti itu ya. Untuk DOIT. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Harum yang ditutup di harga 1.620 menguat 0,93%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semarinya Harum di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Harum patah tren uptrendnya dengan kondisi seperti ini. Harga-harga tanggung juga ya, tapi volume mulai meningkat nih untuk Harum. Cuman ekor masih panjang nih ya, mungkin ada yang profit taking aja kemarin ya. Dapat di bottom hari Kamis naik jualan di atas 3% mungkin jualan nih. Ya seperti itu. Susah juga dikendalikan orang yang jualan di market ya. Kalau nggak ada yang jual beli di market kan, market nggak kemana-mana. Kalau dilihat dia masih konsolidasi dari candle bulanan, bahkan dari 6 bulan yang lalu setelah buang barang. Dan kondisi seperti ini ya semoga aja bertahan ya. Memang dia di area support minor 1.600. Kalau support kuatnya 1.500. Naik turunnya itu pakai aja 100 poin. Gap sudah ditutup 1.600. Ya semoga aja bertahan dan bisa lanjut ke atas. Jadi untuk Harum kalau nekat risknya juga kecil aja nih. Tapi ya lagi downtrend ini risk kecil tuh bisa sering juga stop loss ya. Kalau beli di support seperti ini ya semestinya dijaga nih. Mungkin ada tarikan 1-2 hari ke depan, siapa tahu ada inflow, bisa lah dia ke 1.690, 1.700 tuh untuk Harum ya. Mantul dikit baru bisa ada koreksi lagi. Jadi seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4.340 menguat 1,4%. Kalau dia transaksi asing net sell.
Kalau di broker summary-nya BSSR ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BSSR akhirnya teknikal rebound setelah beberapa hari dia dividend trap. Dengan kondisi seperti ini, sebelum bisa naik ke atas 4.400 atau titik aman pertamanya 4.600, ya masih ada peluang untuk BSSR terus turun. Kalaupun rebound terbatas, mentok ini kalau saya lihat ya 4.600 itu dan siap-siap turun lagi. Untuk nutup gap dividennya nih sepertinya belum. Malah menurut saya masih ada berpulang ke 3.800. Tapi di grup Borneo Trader itu ada yang nanya waktu ARB keduanya ini ya, apakah bisa beli? Saya bilang tunggu di bawah aja 4.200 sampai 4.000 itu beli area itu, dan kalau profit 3% sampai 5% bungkus. Karena memang belum saatnya dia naik tinggi. Jadi dimanfaatin mantul dari support, bungkus saja dulu. Kan yang dicari itu pertumbuhan portofolio, bukan persentase profit di saham yang besar. Menurut saya seperti itu ya, tapi semua orang pasti mau profit persentase sahamnya itu besar. Cuman kalau kondisi seperti ini maksain profit besar di atas 10% susah ya, rugi-rugi waktu, bahkan bisa malah floating loss. Hijau sebentar naik 5% gara-gara berharap 10%, dibawa turun tetap hold dan malah dia turun dan malah floating loss. Kan biasa seperti itu. Beda cerita kalau lagi uptrend, lagi baru tanjakan pertama. Bapak Ibu cari profit 10-20% ya bisa, tapi kalau lagi downtrend ya hindari ya, kecuali Bapak Ibu sabar. Cuman kan rugi waktu itu ya, tapi ya tergantung lagi masing-masing. Kalau mau rugi waktu nggak apa-apa. Saya targetkan 10%, 20% setahun ke depan. Kalau dia turun beli lagi ya boleh aja. Cuman ya resikonya juga lebih besar ya, karena bisa jadi tahun ini nggak naik-naik kan, malah terus turun. Nah itu jadi agak susah juga kalau kita itu. Kecuali tahu fundamental, tahu harga wajarnya, yakin ya bisa beli. Tapi kalau modal feeling doang sebaiknya hindari. Kalau bisa beli modal feeling dan cuan hari itu juga bungkus saja, atau strategi lain pasang trailing stop ya, jaga-jaga kalau dia follow the trend naik terus ya ikutan naik. Jadi seperti itu. BSSR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.280 menguat 1,23%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya ABMM sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ABMM masih sama gambaran saya, dia arahnya ke bawah. Kalaupun teknikal rebound Senin Selasa minggu depan paling 3.400 3.420 itu dan kembali turun karena dia di dalam downtrend channelnya. Jadi arahnya 3.000. Menarik tuh kalau di 3.000 ada peluang potensi upset sekitar 5% kalau dia mantul. Tapi disclaimer on ya, jangan ditelan mentah-mentah nanti pas di 3.000 mantulnya cuma 2% 3% gara-gara mendengar apa yang saya bilang 5% jadi hold, dibawa turun lagi nggak di TP dan malah floating loss. Jadi nyala-nyalahin ya. Pokoknya semua keputusan jual beli di market itu keputusan tangan sendiri ya. Karena jari yang pencet sendiri beli, dan ya harus siap dengan resikonya, namanya trading saham ya. Jadi seperti itu. Untuk ABMM menurut saya arahnya bisa masih ke bawah ya, targetnya 3.000 turun. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 21.000 menguat 1,32%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya Bian sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal Bian kembali rebound dari 20.000 ya, dia mantul lumayan dapat 5% tuh. Dan kondisi seperti ini mungkin gak dia naik lagi. Ya bisa-bisa aja, cuman sepertinya loh ya. Tapi ini disclaimer on, ini udah peaknya 24.800 itu udah peak. Dan ini kemungkinan susah ditembus dan siap-siap ke bawah. Menurut saya loh ya, dia naik-naik sebentar tapi ya naik-naik distribusi. Mungkin dikonsolidasi dulu, ngumpulin retail di atas, beli barang atas, jualan sambil naikin sedikit-sedikit kan, karena likuiditasnya nih kecil. Jadi untuk naikin barang juga ya gampang. Ini nggak perlu uang-uang besar kalau naikin sampai 21.225 nih. Kan uang-uang kecil aja bisa beli nih. Paling 400-an juta ya nih. Nah, jadi seperti itu. Jadi hindarilah ya. Tapi ya tergantung masing-masing. Banyak orang suka yang hijau-hijau tinggi nih beli. Kenapa nggak belinya saat dia pertama kali di bawah ini? Nah, pas dia udah tinggi baru beli di pucuk ya. Ya bisa aja beli, tapi ya harus disiplin.
atau cari momentum atau di scalpingin ya, ODT fast trade. Kalau dia di bottom ya seperti hari kemarin dia di bawah 20.000 nekat beli dan bisa profit ya, bisa seperti itu. Tapi ya harus stop loss juga kalau ternyata jebol support. Seperti itu untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KKGI yang ditutup di harga 400 terkoreksi 0,99%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker kemarinnya KKGI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KKGI di area support dan itu area demand sebelum dia rally panjang, mungkin nggak ada pantulan. Pasti ada pantulan ya. Tapi ini disclaimer on. Pantulannya pantulan terbatas, mentok paling 420 430 itu. Atau kalau Bapak Ibu mau nyicil sampai 380 ini bisa cicil aja dulu. 400 sampai 380 cicil. Kalau di bawah 380 mending stop loss dulu. Dan siapa tahu dia mantul sampai 420 430 tuh lumayan kan, 10% lebih bisa dapat. Tapi disclaimer on. Seperti itu KKKI. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Toba yang ditutup di harga 605 terkoreksi 0,81%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker kemarinnya Toba di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Toba tuh di area support yang semestinya harus dijaga, cuman dia terus membentuk lower high lower low dari 2 minggu yang lalu, takutnya jebol juga ya. Tapi risknya kecil, cuman ya ini lemah ya, terus turun nih, high-nya tuh terus lemah, terus menurun. Jadi takutnya memang ada dibuang, tiba-tiba dibuang dengan volume besar tuh, jebol support ya, seperti itu. Untuk Toba kalau dilihat dari candle bulanannya buang juga ya, buang mungkin ke 550 ya. Hati-hati kalau jebol 600 dia bisa ke 550, mending stop loss dulu, nanti tunggu di 550 seperti itu. Untuk Toba cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.